Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi dengan Navara Laki Channel. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja kan? Baik, kali ini saya akan memperlihatkan teman-teman semua koleksi tanaman-tanaman saya yang ada di depan rumah. Nah, ini dia tanaman yang pasti banyak yang punya ya teman-teman. Ini adalah sirih gading. Di depan rumah saya sudah panjang-panjang. Kita harus potong dan kemudian kita rapikan ya. Ya, kita mulai dari tanaman yang ada di depan rumah, di depan pagar. Saya sengaja menaruh tanaman yang berbunga teman-teman ya. Jadi ini adalah tanaman bougainville yang saya taruh di depan rumah karena memang kebetulan banyak sinar matahari ya, karena kalau dia supaya berbunga banyak dia harus cukup mendapatkan sinar matahari. Saya pilih bougainville dengan warna bunga yang bermacam-macam supaya terlihat lebih cantik ya. Jadi tidak hanya satu warna saja, tetapi beberapa. Di sini ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada juga yang warna putih teman-teman semuanya ya. Nah, bougainville ini sebenarnya mudah untuk dirawat, tetapi dia memang harus pas dalam mendapatkan sinar matahari. Jadi ketika misalnya dia di tempat yang teduh, maka dia akan sulit untuk berbunga teman-teman semuanya. Jadi cocok sekali ketika kita letakkan dia di depan pagar yang memang mendapatkan cukup cahaya matahari yang justru terik tidak masalah teman-teman, begitu ya. Nanti untuk penyiramannya tidak boleh juga sampai tanahnya kering, tapi tidak harus disiram satu hari sekali. Jadi kita bisa lakukan penyiraman mungkin setiap 2 hari sekali, tergantung dari kita lihat dari medianya. Kalau kita lihat medianya sudah kering, maka kita segera siram. Nah, berikutnya di sini ada tanaman yang saya taruh di sebelah pagar yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi di situ di atas ada Adam Hawa yang warna ungu, ada pakis, kemudian ada Euphorbia yang tidak berduri teman-teman ya, jadi tidak berbahaya untuk anak-anak. Kemudian ini ada Blue Eyes, ini bunganya selalu berbunga, tetapi jangan lupa untuk tidak telat dalam penyiramannya. Kalau dia terlambat, maka daunnya akan cepat layu ya. Di sini juga ada pakis, kemudian ada Syngonium yang daun hijau ya, dan juga di situ juga ada bunga alamanda teman-teman ya. Dan di belakang pakis itu mungkin terlihat ya, itu ada bunga Nusa Indah yang warna putih ya. Bunga Nusa Indah ini warnanya ada beberapa, saya pilih yang warna putih, dan di situ sebenarnya ada yang warna merah tapi sedang tidak berbunga ya. Jadi begitu ya teman-teman. Oh, ada bunga sedikit yang merah ya. Jadi memang saya suka untuk menanam bunga yang di depan rumah, di depan pagar itu yang ada bunganya, tidak hanya daun saja. Begitu ya teman-teman. Seperti ini tampilannya ya. Jadi Blue Eyes ini bunganya cukup banyak ya, jangan sampai telat untuk menyiram ya. Kemudian Euphorbia yang tanpa duri, ini dia kecil-kecil bunganya, tetapi kelebihannya adalah dia tidak ada durinya sehingga tidak berbahaya. Kalau kita lihat biasanya yang Euphorbia itu kan durinya banyak meskipun bunganya juga banyak, tapi kalau teman-teman yang punya anak kecil mungkin akan sedikit berhati-hati ya untuk menanamnya, sehingga seperti saya juga menanam yang memang tidak banyak durinya ya. Tadi bougainville juga ada durinya tapi tidak sebanyak Euphorbia. Nah, kita masuk untuk bagian di dalam pagar ya teman-teman. Mungkin juga masih ingat koleksi-koleksi tanaman saya ya, seperti yang ini ya. Ini juga masih hidup ya teman-teman, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang dulu. Ini adalah suplir yang daun keribu. Kemudian sampingnya ada Monstera adansonii gitu ya, kalau kita kenal sebagai tanaman janda bolong gitu ya. Ini juga masih ada di sini. Kemudian di rak tanaman saya letakkan ada kuping gajah gitu ya. Di situ ada yang daunnya besar dan ada yang daunnya kecil-kecil. Nah, ini kemudian di sampingnya gitu ya, ini adalah jenis ini ada philodendron yang tengkorak ya teman-teman, yang motifnya seperti itu. Itu saya letakkan di rak paling atas ya, bersebelahan dengan kuping gajah ya, tanaman kuping gajah.
ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, ya, jadi ini adalah suplir yang daun besar ya teman-teman, ya. Suplir ini memang sangat hati-hati dalam merawatnya, karena sekali dia telat dalam penyiraman, dia akan kering teman-teman ya. Nah ini masih bersisa. Ya, ini koleksi yang ada saya pakai untuk di tanaman gantung ya. Di situ kita lihat ada sirih gading silver. Nah, kemudian ini sampingnya ada bunga yang kecil juga. Ini saya kombinasi antara sirih centong ya dengan sirih mican ya. Mungkin kelihatan kecil ya, sirih mican yang merah-merah itu yang masih muda ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ini ada monstera adansonii juga yang daunnya lebih besar dari yang tadi. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sana ada philodendron yang mayemi ya, gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini ada sirih centong ya, sirih bentuknya centong tetapi warnanya juga seger ya, seperti lemon gitu ya. Ini ada philodendron jari ya. Kemudian kita lihat yang di sampingnya ya. Berikutnya ini adalah peperomia ya, yang hijau ya. Tapi kan juga mungkin banyak yang punya, dan ini mudah sekali untuk mengembangbiakkan. Kita tinggal potong saja batangnya, kemudian kita bisa tanam ya. Kemudian yang ini apakah teman-teman ingat namanya? Kemudian yang ini ada pisang-pisangan ya, tanaman pisang-pisangan. Kalau ada bunganya seperti pisang bentuknya, gitu ya teman-teman. Kalau nama latinnya saya belum terlalu hafal, mungkin ada teman-teman yang hafal, bisa di komen ya. Kemudian berikutnya ini ada anthurium yang mangkok ya teman-teman ya, daunnya seperti mangkok di atasnya, meski belum terlalu besar, tapi menurut saya ini cukup bagus, kokoh daunnya gitu ya. Jadi sangat menarik ya. Kalau pada zamannya dulu harganya melambung tinggi ya, kalau sekarang sudah biasa. Kemudian di sampingnya juga ada daun tadi cocor bebek ya, dan ini juga sama dengan tanaman yang tadi ya teman-teman ya. Oke, baik, untuk bagian bawah ini tidak asing lagi, yang saya tadi di depan sudah ada ya, sirih gading kuning. Ya teman-teman, ini tanaman apa ini ya, dia jenis beringin ya teman-teman ya, jenis beringin ya. Ini habis saya potong ya, sehingga dia tumbuh daun-daun kecil dari bawah dan bercabang banyak ya, karena awalnya dia sudah tinggi, daunnya di atas semua, sehingga saya ingin ada cabang ya teman-teman. Tidak asing juga kalau dengan tanaman ini. Tanaman ini adalah mawar ya, bunga mawar. Saya taruh di atas pagar teman-teman, dan bunga-bunga mawar ini dia cukup banyak tumbuhnya tadi. Ini di teras, depan teras ada anggrek teman-teman ya, ada anggrek bulan ini yang kecil, warnanya ungu muda ya, ada motifnya juga. Di bawahnya ada anggrek yang bulan yang warna putih ya. Kebetulan tidak banyak koleksi anggrek saya, dan ini juga anthurium yang sudah cukup lama saya miliki. Teman-teman yang sering mengikuti channel saya pasti sudah hafal dengan tanaman ini ya, daunnya besar-besar, sehingga saya pasang di teras ya, di teras. Dan dia harus ada ruang tersendiri ya, karena memang cukup besar dan memakan tempat ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman koleksi tanaman saya, baik di luar pagar maupun yang di dalam pagar. Semoga bisa menginspirasi. Kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda, yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.